Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Epic, hari ini kita bakal seru-seruan menjelajahi dunia pengetahuan yang gak ada habisnya. Yuk, langsung aja kita mulai petualangan kita yang epik ini. Di era modern peperangan maritim, kekuatan tidak hanya diukur dari kapal perang dan pesawat tempur yang megah. Di bawah permukaan laut yang tenang, tersembunyi kekuatan baru yang berpotensi mengubah lanskap pertempuran. Drone bawah laut. Cina, dengan ambisi maritimnya yang besar, telah menjelajahi wilayah ini dengan serius, mengembangkan armada kendaraan bawah laut tak berawak, UUV, yang canggih. Salah satu andalan dari armada UUV Cina adalah seri HSU. HSU-001 misalnya adalah drone bawah laut berukuran besar yang dirancang untuk berbagai misi, mulai dari pengumpulan intelijen hingga peperangan anti kapal selam. Bentuknya yang ramping dan aerodinamis memungkinkannya bergerak lincah di bawah air, sementara teknologi otonom yang canggih memungkinkannya beroperasi secara mandiri dalam waktu yang lama. Namun, HSU-001 hanyalah puncak gunung es. Cina diyakini memiliki beragam jenis UUV dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada drone berukuran kecil yang dirancang untuk misi pengintaian di perairan dangkal. Ada pula drone berukuran sedang yang mampu membawa muatan torpedo atau ranjau laut. Bahkan, ada spekulasi tentang pengembangan UUV berukuran besar yang dapat berfungsi sebagai kapal selam mini, membawa pasukan khusus atau peralatan peperangan elektronik. Kecanggihan drone bawah laut Cina tidak hanya terletak pada kemampuan fisiknya. Teknologi sensor dan perangkat lunak yang mereka gunakan juga sangat canggih. Drone-drone ini dilengkapi dengan sonar beresolusi tinggi yang mampu mendeteksi kapal selam musuh dari jarak jauh, serta sistem navigasi yang presisi yang memungkinkan mereka beroperasi secara otonom tanpa perlu dikendalikan oleh manusia. Tentu saja, pengembangan drone bawah laut Cina bukan tanpa tantangan. Laut Cina Selatan yang menjadi fokus kepentingan mereka adalah wilayah yang kompleks dengan kondisi hidrografi yang sulit. Selain itu, persaingan dengan negara-negara lain dalam pengembangan teknologi serupa juga semakin ketat. Namun, Cina tidak menyerah. Mereka terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi UUV, bekerja sama dengan universitas dan perusahaan teknologi terkemuka. Tujuannya jelas, untuk menjadi kekuatan dominan di bawah laut, mengamankan kepentingan nasional mereka, dan menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Drone bawah laut Cina adalah kekuatan tersembunyi yang berpotensi mengubah balans kekuatan maritim dunia. Mereka adalah simbol ambisi Cina untuk menjadi pemain utama di panggung geopolitik global. Dan pengingat bahwa masa depan peperangan mungkin akan terjadi di bawah ombak samudra. Cina kembali menunjukkan dominasinya di bidang teknologi militer maritim dengan pengembangan drone bawah laut HSU-001. Drone ini pertama kali diperkenalkan ke publik dalam Parade Militer Nasional Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 2019 yang menandai peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Didesain khusus untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, HSU-001 berfungsi sebagai alat pengungkapan, pemetaan sonar, dan peperangan elektronik, memberikan keunggulan bagi Tiongkok dalam konflik maritim, terutama di perairan strategis seperti Laut Cina Selatan dan Pasifik Barat. Secara desain, HSU-001 menyerupai torpedo besar dengan sirip kendali di bagian belakang. Drone ini diperkirakan memiliki panjang 5-7 meter dengan diameter sekitar 1 meter. Tidak seperti torpedo biasa, HSU tidak dilengkapi dengan hulu ledak, melainkan dengan berbagai sensor canggih. Kemampuannya mencakup deteksi kapal selam, kedalaman laut, hingga kemungkinan menyadap komunikasi bawah laut musuh. Propulsi yang digunakan belum diketahui secara pasti. Tetapi analis menduga drone ini menggunakan sistem jet air atau propulsi tertutup yang membuatnya lebih senyap dan sulit terdeteksi oleh sonar lawan.
Cara kerja HSU-001 diduga memiliki dua mode utama. Dalam mode otonom, drone ini diprogram dengan rute dan misi tertentu sebelum diluncurkan. Ia akan mengumpulkan data secara mandiri, lalu kembali ke kapal induk atau pangkalan untuk menyebarkan informasi yang dikumpulkan. Sedangkan dalam mode kendali jarak jauh, HSU-001 dapat dikendalikan secara real-time oleh operator dari kapal perang atau pusat komando melalui jaringan komunikasi bawah laut. Dengan cara ini, drone ini dapat digunakan untuk wilayah perairan strategis, mendeteksi kapal selam musuh, hingga melakukan gangguan elektronik terhadap komunikasi lawan. Kemunculan HSU-001 membawa sejumlah keunggulan strategi bagi Tiongkok. Drone ini dapat memantau pergerakan kapal selam Amerika Serikat dan sekutunya di Laut Cina Selatan, memberikan keunggulan intelijen yang signifikan. Selain itu, karena tidak berawak, penggunaannya mengurangi risiko bagi personel militer, memungkinkan Tiongkok mengoperasikannya di wilayah berisiko tinggi tanpa membahayakan nyawa pelautnya. Keunggulan lain dari HSU-001 adalah kemampuan stealth-nya yang tinggi, membuatnya lebih sulit dideteksi dibandingkan kapal selam konvensional. Dengan pengembangan kecerdasan buatan, bukan tidak mungkin drone ini di masa depan bisa beroperasi secara lebih mandiri dan bahkan bekerja secara kolaboratif dengan drone bawah laut lainnya. Namun, kemunculan HSU-001 juga menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara yang bersaing dengan China, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Dengan teknologi ini, Tiongkok dapat memperluas pengaruhnya di bawah laut tanpa harus mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir. Bahkan, ada spekulasi bahwa Tiongkok mungkin mengembangkan versi persenjataan dari HSU-001 yang mampu meluncurkan torpedo atau drone mini untuk menyerang kapal selam musuh. Jika HSU-001 digunakan dalam jumlah besar, ia bisa menjadi mata-mata laut yang terus mengawasi pergerakan armada Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik. HSU-001 adalah bukti bahwa Tiongkok semakin serius dalam memperkuat dominasi maritimnya melalui teknologi tanpa awak. Dengan kemampuannya dalam pengintaian, pemetaan sonar, dan peperangan elektronik, drone ini bisa menjadi alat penting dalam strategi perlindungan bawah laut Tiongkok. Tetapi, pertanyaannya sekarang, apakah ini baru awal dari strategi bawah laut Tiongkok yang lebih besar? Akankah negara-negara lain menanggapi ancaman ini dengan mengembangkan drone serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.